Tips strategi trading forex di masa krisis dunia. Ada masa-masa di mana pasar sedang dalam kondisi sangat volatil dan tidak terprediksi. Beberapa orang akan berkata bahwa ini waktu yang tepat untuk rehat sejenak dari pasar. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah ada cara-cara untuk mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang seperti itu. Anda hanya harus mengubah cara pikir Anda dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Normal, krisis, atau krisis normal. Manusia memiliki dua pola perilaku. Pola pertama adalah pola normal yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari. Pola kedua adalah pola yang hanya digunakan saat krisis, atau krisis mode. Saat aturan-aturan normal sudah tidak berfungsi lagi, tentu saja kita harus mulai memikirkan cara lain untuk bertahan hidup. Krisis memang langka dan jarang terjadi, inilah mengapa manusia cenderung melupakan kemungkinan adanya krisis. Bagi beberapa orang, sangat sulit untuk mengubah pola pikir dari kondisi normal ke kondisi krisis, sampai mereka merasakan sendiri ancaman bahaya yang ada. Di tengah kekhawatiran akan serangan hewan liar saat berburu, dan ancaman serangan dari suku lain, sangat mudah bagi nenek moyang kita untuk bersikap waspada setiap waktu. Namun untuk manusia modern, hal ini sulit dilakukan. Kita menghadapi bahaya yang seringkali tidak terlihat sampai efeknya betul-betul terasa, meski kita memiliki alat dan teknologi yang cukup canggih untuk mengatasi masalahnya. Sebagai contoh, kita bisa evaluasi pandemik yang saat ini tengah berlangsung akibat virus corona. Meski kemunculan pertama virus ini berasal dari Cina, saat ini pandemik di Cina sudah berakhir, namun masyarakat dan pemerintah di belahan dunia sedikit terlambat mengambil tindakan, meski mereka tahu persis apa yang bisa terjadi apabila mereka tidak segera bertindak. Kemungkinan hal ini terjadi karena masyarakat di era ini belum pernah secara langsung mengalami krisis dari pandemik, jadi kebanyakan orang tidak percaya atau tidak menyadari apa yang sedang terjadi meski banyak institusi dan ilmuwan yang bekerja setiap hari memperingatkan masyarakat dan pemerintah. Karena pasar finansial digerakkan oleh pembeli dan penjual, pasar finansial juga beroperasi dalam dua mode, yaitu mode normal dan mode krisis. Untuk menjadi seorang trader forex sukses, trader harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah pergerakan pasar dipengaruhi oleh krisis, dan apakah memang ada alasan untuk panik atau krisis yang berlangsung hanyalah krisis ringan. Trader forex harus mampu mengaplikasikan strategi yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda. Penting untuk mengetahui perbedaan antara krisis ringan dan krisis yang betul-betul gawat yang akan kita sebut dengan krisis dunia. Contoh yang tepat untuk krisis dunia adalah krisis ekonomi dari tahun 2007 hingga 2008, krisis rudal Kuba di tahun 1962, dan Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945, dan pandemik virus corona di tahun 2020. Yang pertama adalah, apakah pasar bergerak secara konsisten dengan volatilitas tinggi yang cenderung abnormal? Anda bisa mengukur kondisi tersebut menggunakan indikator Average True Range (ATR) jangka panjang dan membandingkannya dengan rentang harian terbaru pasar saham, forex, dan komoditas. Jika rentang hariannya jauh di atas rata-rata rentang pergerakan jangka panjang, dan pasar saham cenderung dalam kondisi turun, berarti ada krisis besar sedang berlangsung. Indikasi yang kedua bisa dilihat dari kondisi emosional masyarakat. Apakah semua orang yang mengikuti berita dengan ketakutan mengatakan, "Saya tidak percaya hal ini terjadi"? Apakah ini benar-benar terjadi? Jika Anda menemukan banyak orang mengatakan hal-hal seperti itu, dan pasar saham jatuh dan pergerakannya sangat volatil, Anda sedang mengalami krisis dunia. Apa saja yang bisa ditransaksikan saat krisis dunia? Aset terbaik dalam masa krisis dunia adalah aset-aset yang biasanya memiliki arus pergerakan harga yang kuat, yang juga mampu mempertahankan tingkat likuiditas yang cukup sehingga tidak menyebabkan masalah serius. Berikut beberapa contoh.
1. Indeks saham besar seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, DAX, atau Nikkei 225. Biasanya, tindakan paling bagus adalah untuk menjual indeks-indeks dari Amerika, sampai krisis menunjukkan tanda-tanda berakhir dan indeks-indeks tersebut bisa dibeli untuk jangka panjang. Indeks Amerika yang tergolong besar adalah S&P 500 dan Dow Jones Industrial Index. 2. Crude oil, yang hampir pasti turun drastis karena permintaan global yang juga menurun drastis. 3. Logam mulia seperti emas dan perak kemungkinan besar mengalami pergerakan yang cukup kuat, antara naik atau turun, tergantung pada efek dari krisis yang sedang berlangsung. Logam mulia cenderung rumit, jadi trader pemula disarankan untuk menghindari instrumen yang satu ini. 4. Untuk pasangan mata uang, yang pada umumnya tidak memiliki arus pergerakan yang kuat, bisa menjadi salah satu instrumen dengan pergerakan paling volatil pada saat krisis terjadi, dikarenakan Bank Sentral Dunia terpaksa mengambil tindakan drastis dengan kebijakan moneter. Secara logika, strategi yang paling masuk akal adalah pertama-tama mengidentifikasi negara mana yang terkena dampak paling berat dari krisis, dan mengambil posisi jual pada mata uang negara tersebut. Sebaliknya, mengambil posisi beli mata uang yang tergolong safe haven, biasanya yen Jepang, franc Swiss, dan dolar AS.